Pada dini hari tanggal 25 Juli tahun 1943, Benito Mussolini disingkirkan oleh orang-orangnya sendiri. Dewan Agung Fasisme melakukan pemungutan suara untuk memberhentikannya dan raja memerintahkan penangkapannya. Demikianlah kekuasaannya di Roma berakhir tanpa tembakan maupun protes. Hanya dengan sebuah suara dan sebuah perintah. Dia dipindahkan secara rahasia, diasingkan, dan kemudian dibebaskan oleh Jerman untuk memimpin pemerintahan baru di utara. Namun, dia tidak lagi berkuasa. Negara itu terpecah. Di selatan, raja berada di bawah perlindungan sekutu. Di utara, sebuah republik fasis didukung oleh pasukan Nazi. Italia memasuki perang saudara, partisan, milisi, pendudukan, dan kekerasan. Mussolini tidak lagi mengendalikan apapun. Figuranya meredup di tengah pengkhianatan, balas dendam, dan kekacauan. Pada akhirnya, dia ditangkap. Tidak ada pengadilan. Bersamanya, rezim itu runtuh, tetapi tidak dengan kenangannya. Beberapa dekade kemudian, namanya masih memecah belah. Sebenarnya, bagaimana akhir dari Benito Mussolini? Kebangkitan Duce, kekerasan, simbol, dan manipulasi. Sebelum menjadi diktator, Benito Mussolini adalah seorang agitator muda. Ia lahir dalam keluarga miskin di Italia Utara. Dengan ide-ide yang kuat dan karakter impulsif, ia segera terjun ke politik. Ia memulai sebagai seorang sosialis. Ia menulis di surat kabar, berpidato di rapat umum, dan mengaku membela para pekerja. Namun, ketika Perang Dunia Pertama pecah, sesuatu berubah. Sementara partainya menyerukan perdamaian, ia menyerukan perang. Ia dikeluarkan. Sejak saat itu, ia mulai menciptakan jalannya sendiri. Pada tahun 1919, ia mendirikan gerakan baru. Ia menamakannya Fasci di Combattimento. Gerakan ini terdiri dari mantan tentara, nasionalis, pemuda tanpa tujuan, pria yang frustrasi oleh Italia, yang tidak memberikan jawaban kepada mereka. Mereka mengenakan kemeja hitam sebagai seragam. Mereka pergi ke desa-desa dan kota-kota menyerang kantor serikat pekerja, koperasi, partai-partai sayap kiri. Mereka merusak, membakar, memukuli. Semuanya atas nama ketertiban, tanah air, dan kekuatan. Negara hanya berpaling. Seringkali pengusaha besar, tuan tanah, dan bahkan aparat keamanan lebih memilih para pelaku kekerasan itu daripada para pekerja yang menuntut hak-hak. Dengan demikian, fasisme mulai tumbuh. Ia tidak memenangkan pemilihan. Ia maju dengan kekerasan. Mussolini adalah pemimpinnya, orang yang berbicara dengan lantang, orang yang berjanji untuk memulihkan kebanggaan Italia. Ia menggunakan simbol-simbol kekaisaran Romawi kuno, panji-panji, salam, kata-kata seperti imperium, takdir, renaissance. Semuanya adalah bagian dari pertunjukan. Ia tidak hanya menginginkan kekuasaan, ia ingin menciptakan citra yang menakutkan, yang membuat orang jatuh cinta, yang membuat orang Italia merasa bahwa mereka harus mengikutinya. Pada tahun 1922, ia mengorganisir Mars di Roma. Itu bukanlah pertempuran, juga bukan revolusi. Itu adalah demonstrasi kekuatan. Ribuan kemeja hitam berjalan menuju ibu kota. Pemerintah tidak menanggapi. Raja alih-alih menghentikan mereka, malah menunjuknya sebagai Perdana Menteri. Demikianlah Mussolini meraih kekuasaan, tanpa memenangkan pemilu, tanpa menembakkan senjata. Hanya dengan rasa takut, dukungan dari orang kaya, dan negara yang lelah dengan krisis. Sejak saat itu semuanya berubah, namun perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Itu terjadi langkah demi langkah. Pertama, keheningan, kemudian kontrol, selanjutnya diktator, dan semuanya dimulai dengan sebuah kemeja hitam, sebuah kepalan tangan tertutup, dan sebuah gagasan yang diulang-ulang. Italia membutuhkan seorang pria kuat. Ketakutan dan kontrol, beginilah cara kerja rezim fasis. Begitu berkuasa, Mussolini tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan bagaimana ia berencana memerintah. Ia tidak melakukannya dengan hukum yang adil atau dialog, ia melakukannya dengan rasa takut. Sejak awal, tujuannya jelas. Membungkam mereka yang tidak sepaham. Salah satu orang pertama yang menghadapinya adalah Giacomo Matteotti,
seorang anggota parlemen yang berani mengecam penipuan dan kekerasan yang digunakan oleh fasisme untuk memenangkan pemilihan. Tak lama setelah menyampaikan pidatonya, ia diculik dan dibunuh. Pesannya jelas, siapapun yang berbicara akan membayar. Sejak saat itu, rezim menutup semua ruang gerak. Pers bebas menghilang. Serikat pekerja independen dilarang. Partai-partai yang bukan fasis dibubarkan. Radio hanya menyiarkan suara Duce. Sekolah-sekolah mengajarkan apa yang diperintahkan rezim. Semuanya adalah satu suara. Semuanya berpusat pada satu tokoh. Namun kontrol tidak berhenti di situ. Mussolini menciptakan polisi rahasia khusus, OVRA. Fungsinya adalah mengawasi, mencatat, mengikuti, memata-matai. Mereka ada di mana-mana. Siapapun bisa diawasi. Tidak perlu menjadi militan untuk masuk daftar. Kadang-kadang hanya pendapat, kecurigaan, atau surat yang salah ditafsirkan sudah cukup. Penangkapan sering terjadi. Banyak yang dikirim ke pengasingan internal, ke pulau-pulau terpencil atau desa-desa terpencil tanpa pengadilan. Yang lain berakhir di kamp konsentrasi. Ya, Italia juga memilikinya bahkan sebelum perang dimulai. Di sana mereka memenjarakan oposisi, komunis, Yahudi, pembangkang dari semua jenis. Represi tidak hanya fisik, itu juga mental. Ketakutan untuk didengar, dikhianati, menjadi yang berikutnya. Pada saat yang sama, citra kebesaran dibangun. Poster, parade, patung, Mussolini muncul sebagai penyelamat Italia. Ia ditampilkan di pabrik, di ladang, di pekerjaan umum. Ia berbicara dari balkon, meneriakkan slogan, memberi hormat dengan lengan terangkat. Sementara itu, dalam bayang-bayang, semua perbedaan pendapat dihilangkan. Propaganda adalah alat utama. Propaganda menunjukkan Duce sebagai sosok yang kuat, bijaksana, hampir tak terkalahkan. Gambar-gambar diulang dalam buku sekolah, film, koin. Sejarah resmi hanya menceritakan satu sisi. Sisi lain yang berbicara tentang penganiayaan, sensor, penyiksaan, disembunyikan. Semuanya dirancang untuk bertahan lama, agar tidak ada yang bisa berpikir berbeda. Agar kepatuhan bukan lagi pilihan, tetapi kondisi hidup. Tidak masalah apakah negara maju atau stagnan. Yang penting adalah tidak ada yang menantang kekuasaan. Demikianlah rezim itu bertahan selama bertahun-tahun. Tidak hanya dengan tepuk tangan di alun-alun, tetapi juga dengan pintu tertutup, suara-suara yang dibungkam, dan pengawasan yang konstan. Dan meskipun di jalanan semuanya tampak tertib, kontrol yang sebenarnya ada dalam bisikan, dalam ketakutan, dalam mengetahui bahwa mengatakan apa yang dipikirkan bisa berakibat mahal. Pengkhianatan di istana, kudeta yang mengakhiri fasisme. Pada dini hari tanggal 25 Juli tahun 1943, Dewan Agung Fasisme bertemu untuk terakhir kalinya. Itu adalah sesi yang panjang, penuh ketegangan yang berlangsung lebih dari 9 jam. Dari 26 anggota yang hadir, 19 orang memilih untuk mencabut kekuasaan Benito Mussolini. Sore harinya, Raja Vittorio Emanuele III memanggilnya untuk audiensi, memberitahunya bahwa ia akan digantikan oleh Marsekal Pietro Badoglio dan memerintahkan penangkapannya di dalam istana Quirinale. Tidak ada protes atau tembakan. Itu adalah permainan internal antara kaum fasis yang lelah dan monarki yang ingin mengambil kembali kendali negara. Dewan Agung telah dibentuk sebagai badan tertinggi partai fasis. Namun seiring berjalannya waktu, ia menjadi kelompok dekoratif. Mussolini mengelolanya sesuka hatinya. Ia memutuskan kapan harus bertemu, topik apa yang akan dibahas, dan siapa yang boleh berpartisipasi. Sejak tahun 1939, Dewan ini tidak pernah dipanggil, dan terakhir kali, itu hanya untuk mengkonfirmasi bahwa Italia tidak akan ikut perang. Ketika ia memanggilnya kembali pada bulan Juli tahun 43, ia melakukannya dengan percaya diri. Ia berpikir bahwa tidak ada yang berani membantahnya. Ia memulai pertemuan dengan gayanya yang biasa, yakin memerintah tanpa memberi ruang untuk keraguan. Namun malam itu tidak seperti malam-malam lainnya. Dino Grandi, seorang politikus veteran rezim, mengajukan mosi yang, tanpa mengatakannya secara langsung, mencabut komando tentara dari Mussolini dan mengembalikannya kepada raja. Teks itu ditulis dengan hati-hati sehingga setiap orang dapat memahaminya sesuai keinginan mereka. Sebagai reformasi atau sebagai awal dari akhir fasisme. Grandi tidak bertindak sendiri. Ia mendapat dukungan dari tokoh-tokoh seperti Giuseppe Bottai dan Galeazzo Ciano,
menantu Mussolini. Mereka ingin mengubah keadaan dari dalam tanpa menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Beberapa orang masih berpikir bahwa fasisme dapat berlanjut, tetapi tanpa Duce. Oleh karena itu, mosi tersebut dirancang untuk menarik bahkan mereka yang ragu-ragu. Pertemuan itu semakin memanas. Mussolini banyak berbicara tentang militer, tetapi menghindari pembicaraan tentang politik. Grandi menghadapinya tanpa basa-basi dan menyalahkannya atas bencana yang menimpa Italia. Ciano memilih menentangnya. Duce, untuk pertama kalinya, tampak tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Selama jeda, mereka yang menentangnya mendapat lebih banyak dukungan. Enzo Galbiati, kepala milisi fasis, mencoba menakut-nakuti dengan mengatakan bahwa kemeja hitam siap di dekat Roma. Tetapi tidak ada yang terintimidasi. Pemungutan suara berjalan lancar. Tidak ada yang berdiri untuk membelanya. Mussolini yakin bahwa raja akan tetap di pihaknya, memperingatkan bahwa hal itu dapat menyebabkan krisis. Tetapi ia tidak melakukan apapun. Mosi itu disetujui, 19 suara mendukung, 7 menentang, 1 abstain. Dalam diam, tetapi itu adalah pukulan langsung, dan ia tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Sore harinya, ia pergi ke istana kerajaan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia berencana untuk bernegosiasi, tetapi mereka menunggunya dengan surat perintah penangkapan. Ia keluar dikawal oleh karabinieri tanpa tepuk tangan atau perpisahan. Pria yang pernah memiliki semua kekuasaan pergi dalam diam. Ia tidak dijatuhkan oleh revolusi, juga tidak oleh kekalahan militer. Ia disingkirkan oleh orang-orangnya sendiri. Mereka yang tidak lagi ingin berada di bawah komandonya. Mereka menyingkirkannya untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari negara dan dari diri mereka sendiri. Setiap suara menunjukkan motif yang berbeda. Beberapa melakukannya karena keyakinan, yang lain karena takut, dan beberapa hanya agar tidak ikut terseret dalam kejatuhannya. Yang pasti adalah bahwa malam itu dimulailah keruntuhan fasisme dari dalam. Kemudian beberapa dari orang-orang yang sama akan dikejar atau ditembak mati ketika Mussolini kembali ke utara didukung oleh Nazi. Tetapi malam itu, dari tanggal 24 hingga 25 Juli, adalah malam terpanjang bagi rezim. Dan itu menandai awal dari akhir. Penangkapan Duce, jatuhnya Mussolini. Pada sore hari tanggal 25 Juli tahun 1943, beberapa jam setelah kehilangan dukungan dari lingkaran terdekatnya, Benito Mussolini dipanggil oleh Raja Vittorio Emanuele III di Istana Quirinale. Pertemuan itu berakhir dengan penangkapannya. Tanpa perlawanan, ia dikawal oleh carabinieri ke kendaraan militer yang membawanya menjauh dari Roma. Sangat sedikit yang tahu kemana ia dibawa. Semuanya terjadi dengan cepat dan diam-diam. Mussolini mengenakan seragamnya, tidak bersenjata, dan mematuhi perintah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pertama, ia dipindahkan ke pangkalan di luar kota. Kemudian dimulailah serangkaian perpindahan antara berbagai tempat, selalu secara rahasia. Ia diisolasi untuk mencegah upaya penyelamatan atau kontak dengan para pengikutnya. Ia melewati Ponza, lalu La Maddalena, hingga akhirnya dikurung di sebuah hotel di puncak Gran Sasso, daerah pegunungan yang sulit dijangkau. Ia dijaga oleh sekelompok kecil tentara, dan ia tidak tahu apa yang terjadi di seluruh negeri. Malam itu juga, radio resmi mengumumkan perubahan kepemimpinan. Raja mengambil alih kendali negara dan menunjuk Marsekal Pietro Badoglio sebagai kepala pemerintahan yang baru. Dalam pesan pertamanya ditegaskan bahwa Italia akan tetap bersama Jerman, meskipun secara pribadi sudah ada pembicaraan untuk mengubah arah. Kegiatan partai fasis ditangguhkan. Dewan Agung dibubarkan. Jam malam diberlakukan. Pasukan setia menduduki gedung-gedung strategis dan kantor-kantor negara. Semuanya diorganisir untuk menjaga ketenangan dan mencegah kerusuhan. Badoglio bukanlah seorang penentang rezim, tetapi ia juga bukan bagian dari kelompok yang paling berkomitmen kepada Mussolini. Perannya adalah menjaga agar negara tetap berfungsi tanpa menimbulkan kegemparan. Berlin diberitahu tentang perubahan pemerintahan, tetapi tidak tentang penangkapan. Jerman masih memiliki pasukan di Italia, dan Hitler masih menganggap Mussolini sebagai sekutunya. Pemerintah Italia memutuskan untuk tidak memberikan rincian untuk mengulur waktu. Ketidakpercayaan antara kedua negara mulai terasa. Di dalam aparatur negara, tanggapannya tertib. Tidak ada yang memberontak. Para komandan tinggi, para pejabat,
para diplomat. Semuanya melanjutkan tugas mereka. Beberapa diganti, bendera dan lambang sebelum rezim dipulihkan, dan struktur yang ditinggalkan oleh fasisme kembali digunakan. Tetapi tidak ada reformasi besar. Semuanya berlanjut dengan pemain yang sama, hanya di papan yang berbeda. Jalanan tidak dipenuhi orang. Tidak ada protes atau perayaan, hanya keheningan yang terjadi. Keheningan yang tidak mengatakan segalanya, tetapi jelas menunjukkan bahwa sesuatu telah rusak. Rakyat memecah kebisuan. Sementara Mussolini dibawa secara rahasia ke tempat pengasingannya dan pemerintahan baru Badoglio mengambil alih kendali negara, di jalanan orang-orang mulai mengetahui apa yang terjadi. Tidak ada pengumuman langsung atau seruan untuk berdemonstrasi, tetapi berita itu bocor dengan cepat. Dalam beberapa jam, apa yang awalnya hanya komentar lepas berubah menjadi kepastian bersama. Mussolini tidak lagi berkuasa. Pesan resmi yang disiarkan radio dengan nada serius dan terukur hanya mengkonfirmasi perubahan pemerintahan. Tidak menyebut nama, tidak memberikan penjelasan. Meskipun demikian, itu cukup bagi penduduk untuk memahami hal yang esensial. Di banyak lingkungan Roma, kelompok-kelompok kecil berkumpul di alun-alun dan sudut jalan. Mereka mengibarkan bendera tanpa lambang fasis, menyanyikan lagu-lagu patriotik, memberi hormat kepada raja. Meskipun jam malam berlaku, isyarat-isyarat itu berlipat ganda tanpa ada yang menghentikannya. Bukan kerumunan besar, tetapi sinyal-sinyal jelas bahwa sesuatu telah berubah. Tidak ada kerusuhan, alih-alih kekerasan yang muncul adalah semacam pembersihan spontan. Potret, perisai, lencana dicopot. Banyak toko menghapus gambar Duce dari etalase mereka. Beberapa polisi melihat dalam diam, yang lain bahkan membantu. Tidak ada yang memerintahkannya, tidak ada yang menentangnya. Kota-kota seperti Milan, Bologna, Turin, atau Florence mengalami pemandangan serupa. Buruh, mahasiswa, tetangga turun ke jalan tanpa rencana atau panggilan. Mereka telah bertahun-tahun menunggu ruang untuk mengatakan sesuatu. Malam itu, akhirnya mereka bisa melakukannya. Di selatan negara itu, di mana kehadiran Jerman lebih terasa, reaksinya lebih tertutup, tetapi bahkan di sana pun terlihat tanda-tanda kelegaan. Orang-orang yang berani berkomentar dengan suara pelan tentang apa yang sebelumnya hanya mereka pikirkan. Selama lebih dari 20 tahun, sosok Mussolini telah menjadi bagian dari pemandangan, di buku, di sekolah, di koin, di radio. Kejatuhannya bukan hanya berita, itu adalah perubahan yang terasa secara emosional. Bagi sebagian orang itu adalah pembebasan. Bagi yang lain, kekosongan yang aneh. Ada yang tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Banyak yang telah hidup dan bekerja di bawah rezimnya sepanjang hidup mereka. Alih-alih skandal, ada isyarat. Patung-patung tidak dihancurkan, hanya saja tidak lagi penting. Toko buku menarik biografinya. Penerbit menghentikan pencetakan teks-teks fasis. Propaganda berhenti tiba-tiba, dan tidak ada yang menuntutnya kembali. Tidak semua orang juga menolaknya. Di desa-desa pedalaman, di sektor-sektor yang lebih religius atau konservatif, rasa hormat masih tersisa. Beberapa melihatnya sebagai simbol ketertiban, yang lain hanya tidak tahu harus berkata apa, tetapi tidak ada kelompok yang keluar untuk membelanya. Milisi fasis tidak bertindak. Kantor-kantor partai ditutup tanpa perlawanan. Itu adalah akhir tanpa suara. Pers, yang sampai hari itu berada di bawah kendali penuh, mengalami perubahan mendadak. Di mana sebelumnya ada pujian, sekarang muncul kata-kata seperti kebangkitan, persatuan, martabat. Gambar-gambar raja kembali muncul. Tentara disebut sebagai pelindung bangsa. Sensor tidak dicabut, tetapi tujuannya berubah. Mereka berhenti berbicara tentang Mussolini, juga tentang partai. Bukan waktunya untuk berdebat, itu adalah waktu untuk diam. Yang runtuh adalah citra fasisme, tetapi bukan strukturnya. Gedung-gedung masih ditempati oleh orang yang sama. Kantor-kantor berfungsi seperti biasa, hanya foto-foto di dinding yang berubah. Banyak yang merasa lega, tetapi tidak ada alasan untuk merayakan. Perang masih berlanjut, bom masih berjatuhan, dan Jerman masih berada di wilayah Italia. Apa yang akan terjadi selanjutnya adalah teka-teki besar. Dan meskipun Duce sudah tidak ada lagi, tidak ada yang tahu pasti apa artinya itu bagi apa yang akan datang. Kekosongan kekuasaan.
Meskipun Duce sudah tidak ada dan jalanan bereaksi dengan tenang, di puncak kekuasaan segalanya tidak banyak berubah. Pemerintah baru, dengan Badoglio sebagai pemimpin, mengambil alih kendali tanpa sepenuhnya memutuskan hubungan dengan masa lalu. Kantor-kantor tetap beroperasi, undang-undang tidak diubah, dan mereka yang berkuasa sebagian besar adalah orang-orang yang sama seperti sebelumnya. Sistem yang dibangun oleh fasisme tetap berdiri, hanya saja sekarang tanpa tokoh sentralnya. Partai-partai yang telah ditutup bertahun-tahun lalu tidak dibuka kembali. Pemilihan tidak diadakan. Rakyat tidak diundang untuk berpartisipasi dalam apapun. Dipilih untuk membiarkan semuanya seperti semula, tetapi tanpa kegaduhan. Sejak hari pertama keadaan darurat militer diumumkan, hak-hak dasar ditangguhkan, sensor berlanjut, polisi dan dinas kontrol yang dibentuk oleh rezim terus bekerja, meskipun dengan perintah yang berbeda. Pemerintah takut dengan apa yang mungkin terjadi di dalam negeri, tetapi terutama mereka takut dengan apa yang mungkin datang dari Jerman. Banyak pejabat mempertahankan posisi mereka, yang lain diganti, tetapi bukan oleh orang baru, melainkan oleh tokoh-tokoh lain dari lingkungan yang sama. Negara terus berfungsi, tetapi tanpa arah yang jelas. Keputusan lambat, perintah tidak selalu dipahami. Semuanya tampak bergerak karena kebiasaan, bukan karena ide baru. Raja, yang telah memutuskan untuk menyingkirkan Mussolini, kini kembali menjadi pusat perhatian, tetapi ia tidak berusaha membuka permainan. Ia hanya ingin agar tidak ada yang lepas kendali. Ia memiliki kepercayaan penuh pada militer. Sebaliknya, ia memandang rakyat dengan dingin. Pawai dilarang, para oposisi diawasi, dan tidak ada isyarat yang tampak sebagai pembukaan demokratis yang diizinkan. Satu-satunya yang diubah adalah bagian yang terlihat. Beberapa simbol fasisme disingkirkan dan bendera serta perisai kuno dipulihkan. Selebihnya tetap sama. Sementara itu, Hitler belum tahu bahwa Mussolini ditahan. Secara resmi, Italia masih menjadi sekutunya. Pemerintah Italia yang baru mengatakan satu hal di depan umum, tetapi di bawah meja mulai mencari jalan keluar lain. Kontak rahasia dengan sekutu dimulai melalui negara ketiga. Mereka ingin menyerah, tetapi tanpa Jerman menduduki seluruh negeri. Sekutu, di pihak lain, hanya menerima penyerahan tanpa syarat. Jerman, di pihak lain, mulai curiga. Mereka sudah memperkuat kehadiran mereka di Italia Utara. Tentara Jerman sedang mempersiapkan rencana jika Italia memutuskan untuk berbalik arah. Setiap hari yang berlalu, keseimbangan menjadi semakin rapuh. Sementara itu terjadi antara pemerintah, orang-orang di kota-kota terus menunggu. Tidak ada sinyal yang jelas. Mussolini tidak lagi berkuasa, tetapi perang terus berlanjut. Bom tidak berhenti berjatuhan, makanan langka, transportasi lumpuh, dan propaganda terus bersikeras bahwa semuanya tetap sama. Pemerintah baru tidak memiliki dukungan nyata. Tidak ada yang memilihnya. Dan kekosongan yang ditinggalkan oleh fasisme belum terisi. Partai fasis telah dibubarkan tetapi tidak digantikan oleh apapun. Tidak ada saluran untuk berpendapat, tidak ada ruang untuk berorganisasi. Negara terus berputar dengan struktur yang tidak lagi memiliki arah. Semuanya berfungsi karena inersia. Pembicaraan tentang transisi terjadi, tetapi tidak ada yang menjelaskan kemana arahnya. Musim panas itu, Italia berada dalam jeda. Ia tidak bersama blok poros maupun sekutu. Ia bukan fasis, tetapi juga bukan yang lain. Badoglio memerintah tanpa mendengarkan siapapun, tanpa membuka pintu, tanpa menunjukkan jalan keluar yang jelas. Tetapi dari selatan, sekutu maju. Dari utara, Jerman menekan. Dan di tengah, semuanya tetap sama. Meskipun sebenarnya tidak lagi demikian, fakta rahasia yang membakar Italia. Sementara pemerintah baru berusaha menopang negara tanpa menimbulkan gejolak, mereka menghadapi masalah yang semakin mendesak. Bagaimana keluar dari perang tanpa memprovokasi Jerman untuk mengambil kendali penuh. Dalam pidato-pidato mereka terus berbicara tentang persatuan dengan blok poros, tetapi secara rahasia mereka sudah mencari cara untuk menyerah kepada sekutu. Sejak akhir Juli, mereka mulai mengirim utusan ke negara-negara netral seperti Spanyol, Portugal, dan Swiss.
Tujuannya jelas, membuka saluran dengan Amerika Serikat dan Inggris. Orang yang terutama bertanggung jawab atas upaya tersebut adalah Jenderal Giuseppe Castellano. Ia menjadi wajah negosiasi dari pihak Italia. Pemerintah tidak mencari penyerahan biasa. Mereka ingin menyerahkan senjata tanpa semuanya runtuh. Rencana mereka adalah mempertahankan monarki, mempertahankan sebagian tentara, dan mencegah Jerman menduduki negara itu. Tetapi Sekutu tidak menawarkan syarat. Mereka meminta penyerahan total, tidak ada fakta setengah-setengah, tidak ada kepercayaan antar pihak. Sekutu melihat Badoglio dan para menterinya sebagai orang-orang yang sama yang telah mendukung Mussolini. Mereka curiga bahwa semuanya hanyalah taktik untuk mengulur waktu. Meskipun demikian, mereka mengerti bahwa jika Italia keluar dari perang, mereka dapat maju lebih cepat melalui Eropa Selatan. Pembicaraan berlangsung lambat dan sangat rahasia. Jika Jerman mengetahuinya, mereka dapat segera bereaksi. Akhirnya, pada tanggal 3 September di Sisilia, perjanjian ditandatangani. Castellano menandatanganinya untuk pihak Italia, Jenderal Bedell Smith untuk pihak Sekutu. Komitmennya jelas, Italia berhenti menyerang Sekutu dan mulai bekerja sama dengan mereka. Pemerintah Italia meminta beberapa hari untuk mempersiapkan diri. Mereka ingin mengorganisir setidaknya pertahanan dasar, mengetahui bahwa Jerman tidak akan tinggal diam. Sekutu setuju, tetapi menetapkan batas waktu. Pada tanggal 8 September, penyerahan harus diumumkan secara publik. Selama minggu itu, semuanya menjadi kacau. Tidak ada rencana yang jelas. Banyak unit militer tidak tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa jenderal bahkan tidak mengetahui perjanjian tersebut. Tentara Italia, meskipun besar, terdistribusi dan terkomunikasi dengan buruk. Jerman sebaliknya sudah memiliki segalanya yang direncanakan. Mereka telah menyiapkan operasi Akse, rencana rinci untuk menduduki Italia jika pengkhianatan itu terkonfirmasi. Pada tanggal 8 September, dari Aljazair, Jenderal Eisenhower mengumumkan melalui radio bahwa Italia telah menyerah. Di Roma, Badoglio berbicara di siaran nasional. Ia mengatakan secara ambigu bahwa pemerintah telah meminta gencatan senjata. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia tidak menyebut Jerman. Ia tidak memberikan instruksi. Reaksinya adalah kekacauan. Dalam beberapa jam, pasukan Jerman mengambil posisi kunci di utara dan tengah negara itu. Mereka memasuki kota-kota seperti Roma, Florence, dan Milan tanpa perlawanan. Rantai komando Italia runtuh, tidak ada yang tahu siapa yang harus dipatuhi. Pada tanggal 9 September, Raja dan Badoglio melarikan diri ke selatan di bawah tahanan Sekutu. Mereka meninggalkan tentara dan rakyat tanpa panduan. Ribuan tentara Italia ditangkap tanpa perlawanan. Yang lain mencoba melawan, tetapi tidak ada organisasi atau dukungan. Apa yang seharusnya menjadi awal perdamaian berubah menjadi pendudukan baru. Dengan penyerahan itu, aliansi dengan Jerman juga putus. Tetapi tidak hanya itu. Gagasan tentang negara juga putus. Utara berada di bawah kendali Nazi. Hitler sudah berencana untuk membawa kembali Mussolini untuk menempatkannya di kepala pemerintahan yang sesuai dengan keinginannya. Selatan jatuh ke tangan Sekutu. Di tengah perlawanan bersenjata mulai muncul. Perang tidak berakhir dengan penyerahan. Bentuknya berubah. Itu bukan lagi hanya pertempuran antar negara. Sekarang juga merupakan perjuangan antar orang Italia. Antara mereka yang tetap setia pada fasisme dan mereka yang ingin menyingkirkannya selamanya. Kekuasaan pinjaman. Setelah Italia mengumumkan penyerahannya dan tentara Jerman menduduki utara negara itu, Hitler memutuskan untuk bertindak. Ia tidak ingin kehilangan sekutu lamanya sepenuhnya, jadi ia memerintahkan untuk menyelamatkan Mussolini. Rencananya adalah menggunakannya sebagai tokoh sentral pemerintahan baru di wilayah yang sekarang dikendalikan oleh pasukan Nazi. Sejak Juli, Mussolini telah dikurung di tempat rahasia, sebuah hotel di puncak Gran Sasso, daerah pegunungan yang sulit dijangkau. Di sana ia diisolasi, tanpa kontak dengan siapapun. Tetapi dinas Jerman berhasil menemukannya. Pada tanggal 12 September, sekelompok tentara elit turun dengan pesawat layang di atas atap hotel. Mereka tidak melepaskan satu tembakan pun. Mereka masuk, menguasai tempat itu, dan membawa keluar Duce dengan pesawat kecil. Pertama, ia dibawa ke Jerman, di mana ia bertemu dengan Hitler. Kemudian ia dikirim kembali ke Italia dengan misi untuk memimpin pemerintahan fasis baru, kali ini sepenuhnya di bawah kendali Jerman.
pada tanggal 23 September, pembentukan Republik Sosial Italia diumumkan, berpusat di kota Salo, di utara negara itu. Italia terbagi dua. Di selatan, Raja dan Badoglio bekerja sama dengan sekutu. Di utara, Mussolini berusaha membentuk rezim baru, tetapi tanpa kekuasaan nyata. Semua hal penting diputuskan oleh Jerman, tentara, keamanan, dan bahkan perintah utama datang dari Berlin. Rezim baru ingin menunjukkan diri sebagai fasisme yang lebih keras, lebih murni. Milisi baru dibentuk, polisi khusus, dan propaganda diaktifkan kembali. Pesannya jelas, kejatuhan pada bulan Juli adalah pengkhianatan, dan sekarang para pelaku harus dihukum. Raja, Badoglio, dan sekutu dituduh telah menyerahkan negara itu. Seruan untuk melawan penjajah dan melawan orang Italia yang tidak lagi mengikuti Duce dikumandangkan. Tetapi upaya pemerintahan baru ini diterima dengan buruk. Banyak pemimpin fasis lama sudah tidak ada lagi. Beberapa telah melarikan diri, yang lain tetap di selatan. Orang-orang yang sekarang mengelilingi Mussolini adalah sekelompok fanatik, oportunis, dan tokoh ekstrim. Mereka lebih mencari balas dendam daripada memerintah. Rakyat tidak mendukung versi baru rezim ini. Negara itu kelelahan. Banyak yang melarikan diri ke selatan. Yang lain mulai bergabung dengan kelompok-kelompok perlawanan. Ketakutan adalah alat kontrol utama. Penangkapan, represi, dan ancaman. Tidak ada pemilihan. Tidak ada partisipasi warga, tidak ada kepercayaan. Republik Salo ini bukanlah awal yang baru. Itu adalah reaksi putus asa, sebuah pemerintahan tanpa dasar, tanpa dukungan nyata, dan hanya ditopang oleh kekuatan militer negara lain. Mussolini bukan lagi pemimpin kuat seperti dulu. Ia lebih lemah, sakit, dan terisolasi. Ia memerintah tanpa berkuasa. Sosoknya masih ada di poster-poster, tetapi tidak lagi membangkitkan kepatuhan. Apa yang dimulai di Salo bukanlah kesinambungan, melainkan salinan kosong dari kekuasaan yang telah hilang. Negara itu, sementara itu, tetap terpecah. Dan perjuangan antar orang Italia baru saja dimulai. Verona, pengadilan kebencian. Sementara Republik Salo berusaha untuk tetap berdiri dengan bantuan Jerman, para pemimpinnya mencari cara untuk menunjukkan ketegasan di hadapan negara yang semakin terpecah. Rezim baru perlu mengirimkan sinyal yang jelas, dan mereka memilih untuk melakukannya dengan menghukum orang-orang mereka sendiri, mereka yang di dalam fasisme telah memilih menentang Mussolini beberapa bulan sebelumnya. Pada Januari tahun 1944 di kota Verona, sebuah pengadilan diorganisir terhadap beberapa mantan petinggi yang telah menjadi bagian dari rezim selama bertahun-tahun. Mereka semua telah mendukung mosi tanggal 25 Juli tahun 1943, mosi yang sama yang menyebabkan jatuhnya Duce. Bagi pemerintah baru, itu adalah pengkhianatan. Para terdakwa bukanlah orang asing. Di antara mereka adalah Galeazzo Ciano, menantu Mussolini dan mantan Menteri Luar Negeri, Giovanni Marinelli, Emilio De Bono, Lucio Gottardi, dan Carlo Pareschi. Mereka pernah menduduki posisi penting dan sekarang dicap bersalah karena telah menyerahkan kekuasaan. Pengadilan dilakukan dalam beberapa hari. Tidak ada ruang untuk pembelaan yang sesungguhnya. Hukuman sudah diputuskan sebelum dimulai. Pengadilan dibentuk oleh rezim itu sendiri. Hakim-hakimnya setia pada fasisme baru. Semuanya dipersiapkan sebagai unjuk kekuatan, bukan sebagai pencarian keadilan. Mussolini tidak berpartisipasi secara langsung, tetapi ia mengikuti kasus ini dari dekat. Ia ingin menunjukkan ketegasan, baik di hadapan para pengikutnya yang paling radikal maupun di hadapan Hitler yang menuntut tanggapan keras. Kasus Ciano adalah yang paling sensitif, bukan hanya karena bobot politiknya, tetapi juga karena ia adalah bagian dari keluarga. Istrinya, Eda, putri Duce, berusaha menyelamatkannya. Ia meminta bantuan ayahnya berbicara dengan perantara, berusaha menghentikan eksekusi. Tetapi ia tidak berhasil. Mussolini tidak campur tangan. Keheningannya menandai akhir. Pada tanggal 11 Januari hukuman mati dijatuhkan. Pada tanggal 15, 5 terdakwa utama ditembak mati di barak San Procolo. De Bono berusia lebih dari 80 tahun. Itu tidak penting. Begitu juga masa lalu atau ikatan keluarga. Pesannya jelas, rezim baru tidak memaafkan. Eksekusi itu mengguncang seluruh Italia. Beberapa di dalam rezim merayakannya sebagai bukti otoritas.
Bagi sebagian besar, itu adalah tanda keputusasaan. Ini bukan lagi tentang memerintah, tetapi tentang menghukum. Setelah pengadilan, rezim memperketat kebijakannya. Para pensiunan militer, mantan fasis moderat, dan warga sipil yang dicurigai bersimpati dengan selatan atau dengan partisan dianiaya. Ketakutan menjadi satu-satunya cara kontrol. Eda melarikan diri ke Swiss. Ia membawa bersamanya buku harian pribadi Ciano, di mana ia mencatat tahun-tahunnya berkuasa. Teks-teks itu yang diterbitkan kemudian menunjukkan rincian yang semakin merusak citra ayah mertuanya. Sejak Verona, menjadi jelas bahwa rezim Salo tidak lagi berusaha membangun apapun. Ia hanya berusaha bertahan hidup, melenyapkan siapapun yang dapat menjadi ancaman. Bagi Mussolini, mengizinkan kematian itu bukanlah unjuk kekuatan, melainkan isolasi. Ia tidak lagi memerintah karena rasa hormat, hanya kepatuhan karena takut yang tersisa. Perang saudara, Italia melawan dirinya sendiri. Setelah pengadilan Verona dan dengan negara yang sudah terbagi, Italia memasuki tahap yang paling menyakitkan. Ini bukan lagi hanya perang dengan garis depan yang jelas. Sekarang perjuangan terjadi di desa-desa, di pegunungan, antar keluarga, antar tetangga. Itu adalah perang di dalam negeri sendiri. Sejak musim gugur tahun 1943, dua pemerintahan membagi wilayah. Di selatan, pemerintahan Badoglio dengan dukungan sekutu. Di utara, Republik Salo yang dibentuk oleh Nazi dan dipimpin oleh Mussolini tanpa kekuasaan nyata. Di antara keduanya, kekacauan merajalela. Perang menjadi rutinitas dan kekerasan menjadi bagian dari kehidupan. Pasukan Jerman dengan sekutu fasis mereka menduduki zona-zona kunci. Banyak orang Italia terombang-ambing, tanpa informasi, tanpa pemimpin, tanpa tahu siapa yang bisa dipercaya. Dalam kekosongan itu, perlawanan mulai tumbuh. Awalnya mereka adalah kelompok-kelompok terpencil, tetapi seiring waktu mereka bersatu di bawah satu tujuan, membebaskan negara dan mengakhiri fasisme. Di pegunungan dan di pedesaan muncul brigade-brigade pertama. Ada komunis, sosialis, liberal, katolik, republikan. Tidak semua berpikir sama, tetapi mereka sepakat dalam satu hal. Mereka ingin Italia berubah. Mereka melakukan penyergapan, memotong jalur kereta api, menyerang posisi musuh. Setiap tindakan memiliki konsekuensi. Untuk setiap serangan, pembalasannya brutal. Para penjajah menanggapi dengan pembantaian. Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema, Fosse Ardeatine. Dalam setiap kasus, puluhan atau ratusan warga sipil dibunuh. Pesannya selalu sama, menabur ketakutan. Rezim Salo menciptakan kekuatan-kekuatan represi baru. Brigade Hitam, Polisi Republik, Skuadron Khusus. Banyak pemuda dipaksa bergabung. Siapapun yang menolak, dieksekusi atau dipenjara. Propaganda menyerukan untuk melawan pengkhianat, tetapi hukuman menimpa siapa saja. Kekerasan tidak hanya datang dari atas. Itu dialami dalam kehidupan sehari-hari. Perang memecah belah keluarga, menghancurkan persahabatan, mengadu ayah dengan anak. Ketakutan untuk dilaporkan atau ditunjuk ada di mana-mana. Dalam perang ini, musuh bisa berada di rumah sebelah. Sementara itu, sekutu maju dari selatan tetapi lambat. Bagian tengah negara itu menjadi zona pertempuran yang konstan. Fasis dan partisan bertempur memperebutkan lingkungan, desa, jalanan. Italia adalah tanah yang terpecah dalam segala hal. Pada tahun 1944, kelompok-kelompok perlawanan menguat. Di beberapa zona yang dibebaskan, mereka bahkan mendirikan sekolah, rumah sakit, percetakan, bentuk-bentuk pemerintahan kecil. Mereka tidak bertahan lama, tetapi menunjukkan bahwa mungkin untuk membayangkan Italia yang lain. Yang berbeda dari sebelumnya, perempuan memainkan peran kunci. Mereka membawa pesan, merawat yang terluka, membantu mengorganisir para pejuang. Mereka tidak hanya berada di pinggiran, mereka berada di pusat perjuangan. Itu adalah masa darah, kehilangan, dan ketakutan. Tetapi juga masa pengambilan keputusan, memihak, bertindak. Bagi banyak orang, itu adalah pertama kalinya mereka merasa memiliki suara. Perang bukan hanya tentang wilayah, itu tentang makna negara. Dan meskipun harganya mahal, banyak yang merasakannya sebagai awal dari sesuatu yang baru. Tertangkap, ditembak mati, dan digantung di alun-alun umum.
Pada akhir April tahun 1945, semuanya runtuh. Pasukan sekutu terus maju dari selatan. Partisan merebut wilayah dari utara. Republik Salo tidak dapat lagi bertahan. Mussolini, tanpa kekuasaan, tanpa tujuan, dan semakin sendirian, memutuskan untuk melarikan diri. Ia berusaha mencapai Swiss, mungkin untuk menghindari pengadilan, mungkin dengan harapan menerima bantuan Jerman. Ia keluar menyamar, mengenakan mantel militer Jerman. Ia bepergian dalam konvoi bersama kekasihnya, Clara Petacci, dan pejabat lainnya. Mereka menuju utara, tetapi tidak sampai jauh. Pada tanggal 27 April, di Dongo, di tepi Danau Como, sekelompok partisan menghentikan kendaraan. Setelah memeriksanya, mereka menemukan siapa orang itu. Keputusan sudah diambil sebelumnya. Jika Mussolini jatuh, tidak akan ada pengadilan, tidak akan ada penundaan. Pada tanggal 28 April, ia dibawa ke sebuah rumah pedesaan di Giulino di Mezzegra. Di sana, ia dan Petacci ditembak mati. Perintah itu dieksekusi oleh Walter Audisio yang dikenal sebagai Colonnello Valerio. Keesokan harinya, jenazah mereka dipindahkan ke Milan. Di Piazzale Loreto, mereka digantung terbalik bersama dengan jenazah para petinggi lainnya. Alun-alun itu bukan sembarang tempat. Beberapa bulan sebelumnya, 15 partisan telah ditembak mati di sana. Sekarang itu adalah panggung balas dendam publik. Orang-orang mendekat, berteriak, menghina, melemparkan batu. Tidak ada protokol, tidak ada ketenangan, hanya amarah yang terpendam. Gambar-gambar itu menyebar ke seluruh dunia. Pemerintah sekutu tidak campur tangan. Beberapa orang lebih memilih pengadilan, tetapi tidak ada yang terkejut. Itu adalah akhir dari perang yang panjang, berdarah, dan sangat pribadi. Hitler menerima berita itu pada tanggal 30 April. Pada hari yang sama, ia bunuh diri. Baginya, apa yang terjadi pada Mussolini adalah pertanda. Akhir sudah dekat. Dengan kematian Duce, seluruh proyeknya runtuh. Sisa-sisa pemerintahannya menghilang dalam beberapa hari. Beberapa melarikan diri, yang lain menyerah. Italia hancur. Tanpa pemimpin, tanpa kepastian, tetapi dengan sesuatu yang baru di depan. Mussolini tidak mati di istana, juga tidak dalam pertempuran. Ia berakhir di pinggir jalan, dieksekusi oleh orang Italia. Tubuhnya yang tergantung di alun-alun lebih dari sekadar gambar. Itu adalah jawaban brutal, langsung, tanpa upacara. Dan dengan itu, sebuah babak berakhir. Bayangan Mussolini di Italia masa kini. Perang telah usai, Mussolini sudah mati, tetapi sosoknya tidak menghilang. Sementara Italia berusaha membangun kembali, kenangannya terus berputar-putar. Tidak hanya dalam buku atau pidato, juga dalam keputusan, dalam isyarat, dalam apa yang tidak dikatakan. Setelah konflik ada pengadilan dan hukuman. Banyak mantan fasis ditangkap, tetapi tidak semua membayar. Pada tahun 1946, undang-undang yang ditandatangani oleh Menteri Kehakiman Palmiro Togliatti memungkinkan banyak dari mereka dibebaskan. Idenya adalah untuk menutup luka, tetapi juga meninggalkan utang yang belum lunas. Banyak yang kembali menduduki jabatan tanpa mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Untuk sementara waktu, fasisme diperlakukan sebagai aib nasional. Di sekolah-sekolah, itu dibicarakan sebagai sesuatu yang tidak boleh terulang. Di surat kabar, itu dikutuk. Tetapi di beberapa tempat di utara, terutama di mana rezim Salo lebih hadir, penghormatan mulai muncul, buku-buku yang membelanya, pertemuan pribadi yang menjaga mitos tetap hidup. Pada tahun yang sama, beberapa mantan fasis membentuk gerakan sosial Italia. Selama bertahun-tahun itu adalah kekuatan kecil, tetapi dengan ide yang jelas, menunjukkan Mussolini sebagai seseorang yang dikhianati, bukan sebagai diktator. Demikianlah cara lain untuk melihat sejarah itu dimulai. Seiring waktu, Duce muncul kembali dalam film, serial, novel. Kadang-kadang sebagai penjahat, kadang-kadang sebagai sosok konyol, dan juga sebagai simbol dari sesuatu yang lebih kompleks. Pada tahun 1577, jenazahnya dimakamkan di Predapio, kampung halamannya. Sejak itu, tempat itu menjadi perhentian bagi orang yang penasaran, bagi pengikut, bagi mereka yang masih tidak tahu pasti apa yang harus dipikirkan. Italia menjadi republik pada tahun 1946. 2 tahun kemudian, ia mengadopsi konstitusi baru.
Di dalamnya jelas bahwa fasisme tidak memiliki tempat. Kembalinya dilarang, hak-hak dasar dilindungi, upaya untuk menjauhkan diri dilakukan. Tetapi simbol, ide, isyarat tidak menghilang dengan undang-undang. Mereka disimpan. Kadang-kadang, mereka kembali menyamar. Selama bertahun-tahun, negara itu berulang kali memperdebatkan bagaimana membicarakan masa lalu. Beberapa orang berpikir bahwa lebih baik untuk terus mengingat. Yang lain percaya bahwa sudah waktunya untuk melupakannya. Tetapi diskusi kembali, berubah bentuk, muncul di media, di jejaring sosial, dalam kampanye. Mussolini tidak hanya memecah belah karena apa yang ia lakukan, tetapi juga karena apa yang ia wakili. Kontrol tanpa batas, penggunaan ketakutan, suara tunggal. Sesekali, sosoknya muncul kembali dalam perdebatan, dalam pawai, dalam komentar. Bukan karena ia kembali, tetapi karena ia tidak pernah benar-benar pergi. Hari ini, hampir 100 tahun setelah kedatangannya ke tampuk kekuasaan, Italia masih hidup berdampingan dengan bayangannya. Nama-nama berubah, zaman berubah. Tetapi beberapa pertanyaan tetap terbuka. Apa yang harus dilakukan dengan kenangan itu? Bagaimana mencegahnya terulang? Bagaimana mengajarkan apa yang terjadi tanpa mengubahnya menjadi sekadar masa lalu? Benito Mussolini meraih kekuasaan tanpa suara maupun pemilihan. Ia melakukannya dengan kekerasan, ketakutan, dan dukungan dari mereka yang ingin menghentikan perubahan sosial. Selama lebih dari 20 tahun ia menjadi tokoh utama negara itu. Wajahnya ada di mana-mana, suaranya adalah satu-satunya yang terdengar. Di bawah kepemimpinannya, Italia mengalami penganiayaan, sensor, dan keheningan. Rezim fasis tidak jatuh karena revolusi atau invasi asing. Justru sekutu-sekutunya sendiri yang memutuskan untuk menyingkirkannya. Setelah itu datanglah penahanannya, penyelamatannya oleh Nazi, dan pembentukan pemerintahan kedua di utara. Tetapi tidak ada lagi yang seperti dulu. Tahap baru itu hanya membawa lebih banyak kekerasan, lebih banyak represi, dan perang antar orang Italia. Mussolini berakhir dengan melarikan diri, ditangkap oleh partisan, dan dieksekusi tanpa pengadilan. Jenazahnya dipajang di alun-alun. Demikianlah kisahnya berakhir. Tetapi kenangannya tidak menghilang. Pada tahun-tahun berikutnya, banyak mantan pengikutnya kembali ke kehidupan publik. Beberapa mencoba menunjukkannya sebagai pemimpin yang disalahpahami, yang lain sebagai simbol yang harus dilupakan. Dokumenter ini menunjukkan seluruh perjalanan itu, dari kenaikannya yang penuh kekerasan, penggunaan ketakutan untuk mempertahankan kekuasaan, hingga kejatuhannya, kematiannya, dan apa yang ditinggalkannya. Sebuah kisah yang masih diperdebatkan di Italia dan yang terus mengingatkan apa yang terjadi ketika satu orang mengkonsentrasikan seluruh kekuasaan.